untuk Allah kembali kita kajian bukan berarti saya yang di sini itu bilang tugas karena tugas. Ini sudah 4 kali Pak, sekedar informasi. Yang pertama ini bisa juga ada Mekah ini. Dari kumpulan doa dan fotokopi saat berkabut. Pengajian saya kasih fotokopi. Jadi pertama kali ini ingat saya, ini doa kapan ada doa, ada doa dan tempat mustajab doa. Kemudian ini kita kabair. Jadi kita kabair 70 macam dosa besar, ya kan? Enggak. Kemudian ada lagi yang ini, yang kemarin itu yang ulumul Quran, hanya jawab, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan. Sekarang ini belajar ini. Untuk kakak satu bundel ini satu plastik isinya 3 ya. Ini Pak Bapak, Pak Walidi. Pak Walidi. Satu ini Ibu. Saya ya makasih. Insiden. Ya. Ini nanti Ibu. Hah? Ya. Ini nanti siapa yang bedakan itu? Ya, Mbak Buma. Ini kita buka Rabu. pelajaran. Katanya Oke, aja. Kayak OTW Bu. Ya, pelajaran Faroid kita bab ini. Ini ada 3 itu. Ada 3 bundel. Pelajaran hari ini pelajaran Faroid. Jadi Faroid itu hukumnya fardu kifayah. Ini dulu. Ya. Jadi Faroid itu Faroid pakai dal, pakai dot ya. Kalau pakai dal faridah beda. Kita belajar Faroid kan tapi pakai dal, Faroid pakai dot. Jadi faridah namanya Faroid. Faroid itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian kata ulama di sini saya sebutkan. Nah, di sini ada kitabnya di bawah ini langsung. Ini Pak. Nah, ini orang yang belajar Al-Quran tapi nggak belajar ilmu Faroid itu bagaikan kepala tanpa wajah atau bagaikan badan tanpa kepala. Ngeri kan? Jadi intinya kalau kita memperdalam ilmu Faroid itu Pak, itu An-Nisa ayat 11, 12, 176. Itu 3 ayat itu, 3 ayat utama itu diperdalami dengan tafsir-tafsirnya semua. Insya Allah dapat. An-Nisa ayat 11, yusikumullah fi awladikum dzakari mithlu hadzal unsayyin wa in kunna nasi'an aw qasratan fahuna kullu tamadar fa Allah ta'ala hisab wa li abawayhi bi kulli wahidin masulusu. Al-akhir ya, al-ayat itu. Walakum nisfu ma taraka azwajukum al-ayat. Jadi termasuk juga 176 akhir surat An-Nisa. 3 ayat itu utama. Itu ditambah lagi dengan hadis-hadis yang di bawah ini. Kalau saya bacakan nanti banyak sekali ini. Ini kan hadis-hadis. Ini udah lengkap semua ya di sini ya. Ada Al-Quran, hadis. Ini yang jumlahnya berapa ini? 50 halaman. Nah, ini. Kemudian yang ini pustaka acuannya bahasa Arab semua ini. Ada ini yang Arabnya. Insya Allah saya ada ini di rumah bagian. Kemudian ini juga serba 3 itu memudahkan. Serba 3 ini cocok untuk guru-guru nih. Ya, serba 3 ya. Guru agama. Serba 3 dalam hukum waris. 3 ayat waris. 3. Itu. Dan nanti serba 7 ada. Ini. Jadi tergantung ini apa. Kebetulan mohon maaf ini calon hakim se-Indonesia itu saya ngelatih. Di Bogor kemarin. Ada videonya. Jadi calon hakim Indonesia, se-Indonesia. Waktu itu saya yang sebagai presenter yang melatih ilmu Faroid ini. Gitu. Kemudian saya pernah diundang juga misalnya. Pernah diundang oleh Kemenang, Pusat. Pernah diundang oleh di masjid-masjid itu Pak, BKM. Pernah diundang BKM. Yang penting apanya lah. Ada lengkap lah alat-alat monitornya ya. Ini kita jeda dulu apa gimana nih? Ini yang azan di sini ya. Kayak gitu nanti ya tanya jawab gitu. Jadi karena Faroid itu kan makanan kita sehari-hari kalau di pengadilan agama. Jadi ada 3 tuh Pak. Waris. Ada di PN itu hukum adat dan hukum BW ya, hukum perdata.
itu dengan sepikul segendongan saudara. Tapi kalau hukum di pengadilan agama itu pakai KHI, kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam. Kemarin juga saya ngisi itu di pengacara apa itu IKI, Undang Liga Kemudian itu pas ada pelatihan di kebetulan ya kan. Ada juga orang mau bagi waris profesor siapa itu keluarganya diundang juga saya itu. Nah, kebetulan. Gitu. Jadi insya Allah nanti kalau apa ya ada yang misalkan dulu di Bogor, di Depok kemarin saya 2 kali tuh di PKN. Jadi ini penting. Ilmu yang pertama kali diangkat itu waris. Jadi sehingga keluarga itu akan kacau balau karena ilmu yang pertama diangkat. Di sini ada sebuah hadisnya ya. Yurfaq. Sehingga banyak masyarakat apa yang keluarga bertengkar gulu-guluan gara-gara kacau balau. Karena nggak ngerti. Ibu ulamanya pada meninggal semua. Al-Faraid. Maka nggak ada lagi yang bisa membagi warisan. Timbul kekacauan dalam keluarga pembunuhan. Maka al-qatil yaris, orang pembunuh nggak bisa mewarisi, ya kan? Al-qatil yaris, pembunuh tidak mewarisi yang dibunuh. Baik itu sengaja maupun enggak. Nah ini kadang jadi kompilasi gitu. Begitu juga tentang ini. Apa sih waris? Waris itu kan setengah dari ilmu, setengah ilmu. Maksudnya dari muamalat. Muamalat kan yang kita hidup ya. Kalau waris setelah meninggal. Jadi ilmu itu ada 3. Jadi termasuk juga ilmu yang ayat muhkamah, ya kan? Adilan, fardhah, adilan. Ya, termasuk ini dia. Ini dia. Semua dipoto ya. Nah, ini dia. Ini mau dipoto dulu. Jadi ayat muhkamah. Kemudian ya ini termasuk ilmu fardhu. Makanya ilmu itu fardhu kifayah. Kalau kita bincanglah kita. Karena keterbatasan waktu, sebab menerangkan ilmu ini itu minimal 4 semester loh. Mana mungkin dah 15 menit ya kan mendalami. Kita bertahun-tahun. Ibarat kita menuntut apa? Main catur itu kan bertahun-tahun ya. Kayak gitu juga lah. Ilmu para ini dia bertahun-tahun nggak mungkin lah 10 menit 15 menit langsung bisa. Karena itu ya pelan-pelan. Nggak ada istilah tua ya Pak ya, belajar ya. Apa sih bedanya hibah dengan ini? Beda hibah waris setelah meninggal. Hibah masih hidup, ya kan? Demikian saja ya kan? Masih banyak loh. Iya. Dan itu pun harus adil, kan gitu ya? Dan satu Ini terima mi, terima mentah bakso nih, enak tahu bakso nih. Ini ada Jadi nanti ada untuk berikutnya insya Allah kalau mau tentang waris lagi ya. Ini lah. Ya, iya kan? Nah, itu. Ya, anak kalau di hukum Islam adopsi tetap tidak batal untuk kita. Kan ada nabi itu makanya itu melalui wasiat wajibah. Melalui wasiat wajibah. Udah tahu anak tiri nggak dapat kan bagian. Ya. Bagaimana supaya dia dapat? Karena dia kan mengurus cair dari kecil kan dia. Nggak melalui wasiat lembaga wasiat wajibah. Minimal maksimal 1/3. Ada orang zaman Nabi anaknya cuma 1 perempuan. Nggak ada lagi, dia hartawan kaya raya. Dia nggak punya itu kecuali bisa melalui wasiat wajibah. Kalau anak kandung tadi walaupun istrinya tetap kandung, kemudian pisah lalu ikut ibunya. Bapaknya udah nikah lagi, punya anak lagi, tapi besok misalnya anak itu kan nggak ada mantanan. Iya, betul Kalau tidak istri betul. ada mantan istri. Oh iya. Mantan suami. Mantan suami ya kan. Kecuali tadi yang menyebabkan syarat syarat ya. Iya. Syaratnya untuk mendapatkan harta itu pertama pernikahannya sah. Ya, sah. Ya kan? Kedua nasab. Nasab sah. Kemudian kalau kita kan walah nggak ada. Walah itu kan perbudakan. Oh iya. Kemudian sebab-sebabnya menikah atau meninggal pasti. Kalau ibu misalnya punya keluarga, udah 40 tahun pergi ke Jepang, udah meninggal atau belum?
diputuskan dulu yang udah meninggalnya. yang Oh. lain Ada itu kasus tuh 40 tahun itu di Jepang nggak pulang. Ini orang meninggal apa enggak? Putusan dulu. Tidak perlu ada. Jangan-jangan begitu bagi barisan dia muncul Pak. Jadi namanya tuh mahfud istilahnya fikih mahfud. Itu ada masalah. sekarang bendino ya Biaya perawatan selama dia lagi Indonesia. Nah, itu saya mintakan itu Nah. nggak boleh, nggak mau. Pokoknya ini milik saya jual. Sama dengan ini Pak, orang meninggal, ada kotak amal, taruh, kan banyak yang masuk ya. Kotak amal Kok ini bisa belum? duit, saya ada 10 juta lah kumpul. Iya. Apalagi di Jakarta gitu. Ini nih warisan apa hibah? Karena ini munculnya uang ini setelah dia meninggal, kan gitu. Gak mungkin ada uang kalau dia nggak meninggal, kan gitu. Iya. Atau pesawat terbang lah, pesawat jatuh kan ada asuransi kecelakaan. Itu masuk waris atau bukan? Bukan. Kan begitu. Nah, kalau bukan apa sebabnya? Apa dasar? Kayak tadi itu juga kotak apa tadi? Amal, kotak takziah. Iya, takziah. Sampai besar. Katakanlah 10 juta tadi. Nah, ini kalau Anda orang wah kalau ini untuk ini aja dibagi-bagikan lagi. Kan gitu ya. Kan Perawatan tadi ya. Nah, Proses untuk acara apa? pemakaman. 1, 2, 3 hari, 2 hari, Ya, 3 hari. ya. Karena diambil dari situ. iya betul Waris, karena bukan usaha dia meninggal, lalu ada muncul, kan gitu. Begitu juga pesawat tadi. Nah, atau kalau beda kalau ini kalau PNS Taspen misalnya, atau Asabri, ya kan? Itu kan kita potong gaji, Pak. Nah itu Tangji. termasuk warisan. Kalau ya kan kalau yang meninggal apa? Karena dia kerja. Kalau yang ini tadi kan beda. Kalau dia pesawat, Walaupun kalau dia saya meninggal metu kan muncul lebaran yuk. makanya itu kajiannya kajian fikih. Iya. Di kajian fikih dulu. nek ibuke wis meninggal yo anak-anak iki dicorek ahli waris ngono iki ngoten iki Sebelum bagi warisan Bu, ada 4 tahap. Jadi pertama dikumpulin siapa yang waris, siapa ahli warisnya, kumpul. lah ngerti-ngerti iki sudah dicorek ahli waris ning didum Ya, itulah itulah yang enggak nggak yang orang awam awam yang nggak ngerti hukum itu ya. Sehingga timbul sengketa. cerita Makanya datangnya ke ustadz atau yang ahli. Banyak ustadz juga nggak ngerti nih hukum waris. Bisa saja jarang yang tahu. Itu. Jadi Artinya waris iya. iya. Itu artinya waris itu anak. Ya kan ya. Yusikumullah fi auladikum li zakari mithlu hadzil unsayyaini. Wa in kunna nisahan fa fasatani fa kunna tulisan matarab. Wa in kanat wahidatan fa hanusa. Wa li abawayhi li kulli wahidin minna sulusu bi matarakan in kana wa ilam yakul wadan fa li ummi sulus. Nah itu. Jadi ada 1/3 ada 3. Jadi udah ayat Al-Quran yang paling detail tentang waris. Waris. Bahwa benda itu, ya kan, itu hukum kedua. Ancamannya juga seperti itu kan. Kalau warisan ya ada aturannya. Kalau nggak ada warisannya apa yang mau dibagi? Kan hukumnya 3. Ada yang meninggal, ada waris, ada harta. Kalau salah satu nggak ada. Ada orang meninggal, ya kan, dari Jerman, masuk warga Indonesia, nggak punya hak waris, nggak punya ahli waris. Udah bisa dihibahkan ke Baitul Mal, ya kan? Nggak ada lagi yang bagi. Ada ke Baitul Mal atau saudara-saudaranya. Contoh di Aceh, kena tsunami habis semua, tinggal 1 orang, nggak punya lagi, semua saudaranya habis semua. Kemudian tanahnya pun udah bergeser. Tadinya di depan laut dia bergeser ya, udah nggak jelas. Jadi duduk perkaranya dulu mana? Siapa ahli warisnya, harta warisannya masih ada pada baru bagi. Jadi bukan main bagi-bagi gitu aja. Ada yang ajib mahjub, ada yang ketiga. Misalnya bapak punya anak laki-laki, ya paman nggak dapat, nggak ada anak kok. Ada ayah, ya, ada ayah. Ayah menghijab, kan? Anak kandung laki-laki menghijab saudara. Itu
Iya, sholat dulu apa gimana? Oh, Kita mau ditunjuk, tilek om sampai pulang. Jadi kan warisan itu kan ke anak. Ya kan? Enggak, maksudnya mau dilanjut, Nek. Lah anak perempuan dari kalau anak perempuan dari anak perempuan itu zawil arham, bukan ahli waris. Iya. Tapi kalau anak perempuan dari laki-laki, Nek bagiane ibuke wis ra ono. Sing ngerti Kok gak jam pinten? Jam 5 to? Apa jam 5? Adik-adike ngoten ya kok itu paham itulah yang menyimpan. Kuwi entuk Jam bukan 5. mboten. Itu yang menyimpan. Baru masuk. Jadi Baru masuk. Tapi jenguknya jam 5. Ini adikku berada di sana, jenguknya jam 5 sampai jam 6. Anake 5. makanya duduk sekarangnya dulu. Siji kuwi iki wis mati. Kan nek anak Yang sah. Jadi bukan disuruh. Oh, isbati ngeten niku to. Lagi dereng Kalau itu Wali itu tujuan istri yang pertama enggak termasuk syarat sah nikahnya. kalau istri pertama kan ada buku nikah ya. Maksudnya buku nikah ya di KUA kan. nek napa. Maksud tadi kan ada nikah siri kan. Istri kedua dia PNS, takut dia ketahuan sama atasan, dia nikah siri, ya kan? Udah punya anak, kau meninggal, anaknya udah oh, kan, kok nggak terus istrinya siri. Dan penting rasa itu enggak ditulis ya. Kasus jimat memang kalau nggak apalagi ada bertingkat bu, bertingkat. Ini meninggal tahun 50, harta warisan belum dibagi, udah meninggal lagi, meninggal bertingkat namanya munasakot istilah dibikin. padane nek anake sing rabi kayak ini ku nek gugat menang mboten Bapak. Gimana anak? Anak terang gugatan Jadi gini, anaknya 3. Jadi itu cerai juga nanti keluar itu juga di pengadilan nanti iso cerai, ngoten to. iso gugat, Yang itu iso duluan mana? iso gugat cerai. Orang tuane Tapi syaratnya Oh, anake 3. oh Mbak Eni itu tekan ngono kok. dereng. Kula ki lagi hukum mbok syariah to. Kula kan adab sastra. Yang Nggih ngerti, tapi kula ki secara mendalam kan tidak mendalam. Enggak. Nek faraid fuzul muqaddarah rin mempelajari malahan nek sampai nggo pernikahan ini kan syariah, fakultas syariah. Kula mboten berhubungan. orang tuane iki duwane. Ya orang tuanya siapa lah? Ayah atau ibu? Ibu. Ibu. Sebentar ibu itu punya suami sudah meninggal. Enggak ibu harus Tapi bikin masalah to, Bu. Anake Orang panen juga. Orang panen juga. anak bu, itu kan ada orang tua. Orang tuanya masih ada enggak? orang tuane iki meninggal. Nah, jadi yang mau Yang dibagi, anaknya yang yang mau meninggal dibagi itu. wariskan itu harta orang tua apa? Harta orang tua. Nah itu harta orang tua, berarti yang meninggal orang tua, bapaknya, apa ibunya. Yang orang bae padane orang tuane sudah meninggal semua, punya anak 3. Terus yang satu ini sudah meninggal, perempuan satu ini meninggal. Yang warisane orang tua ini dibagi 2. Yang satunya Ibunya, bapaknya duluan meninggal apa dia duluan iya meninggal? duluan bapaknya meninggal, duluan orang tuanya meninggal. Orang tuanya sudah Iya, meninggal. berarti bukan hartanya sekarang hartanya ini. Orang tuanya kan punya anak 3. Jadi yang satu meninggal, yang masih hidup 2. Itu yang meninggal itu kok nggak punya warisan itu? Nggak dikasih warisan, Dicoret padahal dia dari punya warisan. Berarti itu harta dari orang tua. Itu harta orang tua, ayah atau ibu yang meninggal Saya terakhir. ibu. Yang meninggal terakhir. Nah, ibu. Ayah dan ibu, ngono kira? Ya, artinya ayah dan ibu kan sama toh. Beda lah. Kan dibagi 3 toh. Menetapkan pengangkatan itu. Ya sudah besok ini pokoknya saya resmikan jadi anak angkatnya Bapak itu. Nah terus setelah tahap sidang hakimnya nggak datang, diganti hakim pengganti. Kemudian hakim pengganti saya tanya pada hakimnya pengganti itu. Nah, kalau soal itu saya nggak tahu. Saya tahunya nanti Pengadilan mana? pengadilan.
Saya kan diangkat jadi anak angkat. Terus nggak dapat warisan belas, Pak? Enggak, Sensitifnya ada. enggak mungkin bapak angkat apa? Bapak, saya anak angkatnya. Saya diangkat jadi anak angkat. Angkat siapa? Anak angkat Pak Oh, Pak dulu. Pak Biro. Sekarang udah ada apa? Ada. Kan ada. Dari Itu bawah dia namanya ngomong. bapak bukan ahli waris, tapi melalui wasiat wajibah. Bisa sepertiga. Namanya wasiat wajibah di zaman ini. Bukan ahli waris. Anak angkat tuh sama dengan di kisahnya Nabi dengan siapa? Zaid. Nah, Zaid bisa begitu. Ketiga istrinya Zaid bisa. Istri Nabi. Jadi itu bukan ahli waris. Makanya ahli waris yang tadi, kalau semuanya meninggal, ada zalil arham. Semuanya meninggal, mungkin ada tadi itu. Ya kan, anak tiri, ya kan, kantung, kan, atau orang-orang dekatnya. Meninggal semua habis, masih ada lagi. Misalnya Iblis ya, Iblis kan bukan ahli waris. Tapi dia dapat dari zalil arham itu. Allah bibakti. Itu kalau aturan waktu saya dijadikan anak angkat tahun Oh, delapan. oh iya. Sampean. Oh, Berarti kan sejak 91 lah mulai. ulang ya, buku Nah, bocah. semuanya orang Islam warisannya ke Murid itu. agama. Kalau nomis Oh, lalu viral ke tapi PN. Sengketa. Sebenarnya kalau Oh, iya. keluarga agama, Pak, Warisan. kalau bapak punya Enggak ngomong sertifikat dong. apa akta Oh iya. anak angkat, Itu saya ya sebelah kan? pintu, Angkat sebelah ini kan anak, beda-beda. bisa dapat. Ini dapat ini dapat minuman aneh makanan. Oh, kalau itu sudah benar. Bapak angkatnya itu umur maksimal minimal 35. Kalau yang diangkat umur 20 itu bukan anak angkat, ngangkat anak. Yang dimaksud anak angkat itu anak adalah usianya 18 ke bawah. Itu anak. Yang disebut anak di Indonesia adalah kalau anak umur 20 bukan anak. Kecil, ikut kecil. Nah, Kecil sudah ikut. Iya. Tapi Yang ngangkat. munggah keke wis gede. iya, nanti waktu itu kan anak angkat yang disebut anak itu kan 18 ke bawah. Kalau sudah besar 18 ke atas bukan anak. Sebab 19 tahun kan udah bisa nikah. Iya. Ya kan batasannya laki perempuan sekarang 19 tahun minimal. Itu kan terlalu Oh iya. Ya kan anak-anak pasti lebih komplek lagi ya, lagi ya. jangan